Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Ya lah, Pak, Ayo, percuma diperpanjang oke percuma. Percuma tuh. Ya. Gimana, Pak? Nyatana fakta di lapangan yo yang terjadi masih keneh banyak oknum-oknum. Begini, Pak. Oke. Ini mengenai pajak, Pak. Saya mengalami sendiri kemarin, itu. ya, Pak, dengan istilahnya orang tuanya Purnomo. Orang tuanya Purnomo. Ini, Pak. Kan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh gubernur bahwa iya, mengatakan mengikuti gubernur. Ya. Kalau Bapak pajak aja, kalau Bapak mau ikut kata Pak ADM, silakan tunggu jam 8 nanti konfirmasi ke petugas. Loh. Halo Sobat Lagi Populer, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberlakukan perpanjangan sistem pemutihan pajak hingga 30 September 2025 serta memberikan diskon ya pembayaran jasa raharja. Namun sayang sebagian warga Jawa Barat ada yang protes dan mengeluh ya, bukan karena kebijakannya yang salah, akan tetapi karena ulah oknum pegawai Samsat yang mempersulit pembayaran mereka. Sehingga ada beberapa di antara netizen yang mengeluh ini mengatakan ya apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah sia-sia. Karena antrian orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang antriannya, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Tetapi saat ini ada yang membedakan. Yang membedakannya adalah kalau beberapa waktu yang lalu jasa raharjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasa Raharja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasa raharjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Waduh, kebijakan ini aslinya bagus banget ya. Masyarakat tentu seneng dong, hingga akhirnya mereka kan berbondong-bondong membayar pajak. Tetapi ada masalah ketika mereka membayar pajak ini di pemutihan pajak kendaraan diperpanjang sampai 30 September 2025. Gubernur Jawa Barat, ayo bayar pajaknya lah, Pak. Percuma diperpanjang oke percuma tuh. Ya. Gimana, Pak? Nyatana fakta di lapangan yo yang terjadi masih keneh banyak oknum-oknum anggota di Samsat anu narareangan ieu tah Pak kudu make uang sabun, dipersulit Pak, dipersulit. Contoh, Gubernur menghimbau tidak usah ada KTP orang yang punya pertama. Ada KTP ya. Nyatana Pak yang terjadi di lapangan mah anger, dipersulit kudu aya KTP orang pertama lah. Liar Pak di lapangan mah. Liar sampai lah tuh. Ini ya. Padahal Pak Deddy Mulyadi kan sudah jelas menginstruksikan ya pegawai KTP itu diurus oleh pegawainya, bukan yang membayar begitu. Pak, soal bayar pajak ini kan, nah KTP pemilik itu kapan bisa direlokasi? Bayar pajak tanpa KTP pemilik kan ada di Perkap Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib. Nah pajak. Itu jangan wajib pajak. Samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan. Gini aja kok. Nama ini muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Oh, berarti bisa dalam waktu dekat mungkin Pak Hendi. Sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang taat pajaknya mungkin Pak ada. Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. Oke, ya jadi Pak Deddy Mulyadi sebenarnya menginginkan pembayarannya itu mudah, tetapi bawahannya itulah yang mempersulit dan bikin semua orang gregetan sob ya. Sampai 30 September 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Pak. Terima kasih Pak. Masa berlaku pemutihan bayar pajak Pak diperpanjang. Terima kasih banget Pak Gubernur sampai tanggal 30 September ya 2025. Begini Pak. Ini mengenai pajak Pak. Saya mengalami sendiri itu ya Pak, dengan istilahnya orang tuanya Purnomo. Orang tuanya Purnomo. Pemutihan itu Pak
saya bersyukur alhamdulillah Pak tinggal di Pak. Dan ini masalah mutasi Pak. Mutasi itu Pak, kemarin itu di motor Pak, platnya Kerawang ya Pak, dimutasi ke Kabupaten Bekasi. Itu terlalu lama Pak, sampai sebulan Pak. Tanggal 19 Mei sampai 19 Juni. Terlalu lama. Dan pas begitu sesudah jadi cabut berkas di Kerawang Pak, terus disuruh ke Cikarang, Samsat Cikarang. Termuter. Dan di Samsat Cikarang Pak, itu disuruh ke Polda Metro Jaya Pak. Waduh, muter-muter ya. Katanya BPKB Pak, begitu. Jadi istilahnya yang bayar pajak itu Pak, kesono kesini ya Pak. Istilahnya waktu, tenaga, ya kan, ya biaya Pak, itu benar-benar Pak. Dan saya kemarin sempat debat Pak, karena apa? Kok sesulit ini bayar pajak? Sesulit gitu. Itu. Masyarakat disuruh kesono kesini terlalu lama, belum lagi ngantri Pak, gitu. Saya minta Pak sistemnya dan isanya aturan, isanya ini biar dipercepat Pak. Karena apa? Biar saya masyarakat itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya biaya Pak. Dan tenaga begitu. Ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Gubernur Jawa Barat ya, tolong Pak, Bapak istilahnya ngomong istilahnya benar, kadang-kadang di bawahnya itu tidak menjalankan bawahnya Pak. Ini. Begitu. Saya merasakan sendiri Pak. Tolong Pak. Mungkin yang lain juga sama Pak, warga Jawa Barat. Kami bayar pajak Pak untuk pembangunan Jawa Barat agar Jawa Barat istimewa Pak, begitu. Tapi kita tuh masih ibaratnya dipimpong lah Pak, kesono kesini dan terlalu lama Pak. Mutasi ya kan, bayar pajak juga kadang belum selesai suruh besok balik lagi, begitu. Itu Pak yang saya alami, saya dan mungkin warga Jawa Barat yang lain, begitu Pak ya. Tolong Pak. Oke, ini kita saksikan kejadian nyata di lapangan, membayar pajak itu dipersulit Sob ya. Tolong Pak, kerjanya yang cepat, begitu. Ini keluhan saya Pak ya. Oke, ini kita saksikan kejadian nyata di lapangan, membayar pajak itu dipersulit Sob ya. Pak, ini kan KTP-nya saya masa harus balik lagi ke Cibiru Pak. Jadi gini Pak, kan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh gubernur bahwa fotokopi KTP pun bisa kalau untuk kalau bayar Bapak pajak aja. Kalau Bapak mau ikut kata Pak ADM, silakan tunggu jam 8 nanti konfirmasi ke petugasnya. Ya kan kita juga nanya dulu kan, gitu kan. Kita kan mengikuti apa yang arahan dari Pak Gubernur. Bener nggak? Biar sama-sama enak. Betul. Sekarang kalau KTP asli orangnya lagi diperbaharui di kecamatan, kita harus kayak gimana? Iya, nanti kata saya juga jam 8 nanti konfirmasi ke petugas lantai 2 meja 1 ya. Nah, sekarang kalau jam 8 misalkan nggak bisa gimana? Ya itu Bang, gua tahu, polisi yang urusannya. Iya, makanya kan kita nanya juga, nggak salah kan kita nanya. Untuk masalah KTP, itu yang berwenang polisi. Yang berwenang bukannya Disduk. Iya, Disduk bersama dengan polisi. Kan Pak Dedi udah menjelaskan bahwa di Samsat itu ada petugas Disduk. Iya. Iya kan? Berhubungan dengan polisi. Kalau kita mah cuman pendapatan daerah aja Pak. Pendapatan pajak aja kita mah. Sebagai Dispenda mah tidak nggak tahu ada. Oh berarti yang diomongin Pak Dedi itu nggak benar semua. Iya, nanti kalau Bapak ingin jelas, nanti sama polisinya, ya. Sama polisi yang di atas. Betul. Kalau kita sebagai Dispenda dinas pendapatan aja, cuman pajaknya aja Pak. Kalau masalah KTP itu urusan polisi. Saya juga ngerti. Maksudnya gini Pak, kalau untuk pajak 5 tahun, ya kan, itu harus KTP asli. Ya. Betul. Iya kan. Pertama saya bayar pajak itu pakai fotokopi KTP bisa. Cuman kata Bapak yang satu lagi nggak bisa, harus pakai foto, harus pakai yang asli. Yang pokoknya yang jelasnya nanti Bapak jam 8 konfirmasi ke petugas biar enak ya. Saya mah cuma menjalankan tugas saja ya. Ya terus gimana masalah nomor antriannya? Nggak usah pakai nomor antrian, nanti langsung masuk ke dalam. Kalau yang tahunan mah baik. Ini mah
khusus mutasi BBM. Kalau gini caranya ya. Aduh, gimana mau bayar pajak dengan semangat begitu loh, warga kan jadi males gitu. Oke, padahal urusannya sepele ya, KTP begitu. Ini ada komentar dari netizen, hari Kamis 20 Maret 2025 bayar pajak, tapi tetap ditanyain KTP pemilik awal. Akhirnya daripada mobilnya mati pajak dengan ya sekitaran 200.000 ya, akhirnya bisa bayar pajak. Mantap. Kalau dengar dari Pak Gubernur kayaknya udah deh, tapi faktanya kan sulit. Teman-teman sudah tahu berita berikut ini? Pak Luhut akan mempersulit administrasi orang yang nunggak pajak. Pejabat yang mempersulit mungkin belum tahu hadis ini. Kata Rasulullah, "Wa may yushaqiq yaskukillahu yaumal qiyamah." Barang siapa mempersulit, maka Allah akan mempersulit dia di hari kiamat. Jadi untuk pejabat yang suka mempersulit rakyat, jangan bahagia. Besok akan dipersulit ketika di hari kiamat. Semoga setelah mendengarkan hadis ini tidak ada lagi pejabat-pejabat yang suka mempersulit rakyat hanya gara-gara nunggak pajak. Sudahlah, pajak itu dipaksakan, rakyat kerja susah-susah, kemudian sumber daya alamnya tidak diberikan kepada rakyat, ditambah lagi dipersulit administrasinya. Maka ini sebuah kedoliman yang luar biasa. Ini menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Iya, memang kedoliman yang luar biasa ya. Biarlah nanti Allah yang membalas mereka, oknum-oknum yang nakal itu ya. Baik teman-teman, sekali lagi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini aslinya bagus, tetapi karena bawahannya tidak sesuai dengan komandonya, bahkan dia ditentang sendiri oleh para DPR ya, yang terkesan di mata masyarakat itu adalah mereka tidak berguna ya, banyak ya yang komentar-komentar seperti itu. Tetapi Pak Deddy Mulyadi tetap di dalam jalannya untuk membenahi semuanya. Kita doakan semoga Pak Deddy Mulyadi diberikan kesehatan selalu dan bisa merubah tata negara ini menjadi semakin baik sob. Kami tutup, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.